Abad keempat tercatat sebagai periode terpenting dalam perjalanan sejarah gereja setelah abad pertama. Beberapa kejadian penting di abad ini akan mempengaruhi perjalanan gereja selanjutnya, bahkan hingga saat ini. Awal abad keempat ditandai dengan persekusi secara masif dan sistematis oleh Kekaisaran Romawi. Tahun 302, dua penguasa wilayah timur, Kaisar Diokletianus dan Kaisar Galerius, sepakat untuk menindas pengikut Kristus di seluruh wilayah kekaisarannya. Tahun 303, Katedral Nikomedia, sekarang Izmit, Turki, dihancurkan. Kekaisaran juga mengeluarkan dekret yang memerintahkan penghancuran semua gereja sampai rata dengan tanah dan membakar salinan-salinan kitab suci. Semua kekejaman dari penegakan dekret itu dicatat oleh sejarawan dan uskup Kaisarea, Eusebius, dalam bukunya Kisah Para Martir. Dari 4 kaisar, hanya Konstantius yang tidak tertarik untuk melakukan persekusi terhadap pengikut Kristus. Tahun 306, Konstantius jatuh sakit dan mempromosikan anaknya, Konstantinus, untuk menjadi kaisar dengan gelar Agustus. Seluruh pasukan Konstantius setuju, sehingga Konstantinus kemudian mengirim pemberitahuan pengangkatannya kepada kaisar lainnya. Di tahun yang sama, Maxentius menggulingkan kekuasaan ayahnya, Maximianus, dan menjadi kaisar untuk wilayah sekarang Italia dan Afrika Utara. Maximianus lari ke utara dan minta perlindungan Konstantianus. Tahun 312, terjadi pertempuran antara pasukan Konstantinus dengan pasukan Maxentius yang menguasai Roma. Pertempuran ini sedikit banyak diakibatkan oleh kecemburuan Maxentius akan ketenaran Konstantinus. Menurut catatan Eusebius, sehari sebelum pertempuran di jembatan Milvian, Konstantinus mendapat penglihatan Kristus. Untuk memenangi pertempuran, Konstantinus diminta agar pasukannya mengenakan labarum bertuliskan Hairo, yang berarti Kristus. Walaupun kekuatan pasukannya lebih kecil dibanding Maxentius, Konstantinus berhasil memenangi pertempuran jembatan Milvian, yang merupakan akses menuju kota Roma. Konstantinus akhirnya menguasai kota Roma pada tanggal 28 Oktober tahun 312. Konstantinus melihat bahwa Allah orang Kristen ternyata memberikan dampak yang nyata bagi kemenangannya. Tahun 313, saat berada di kota Milan, dia mengeluarkan dekret Milan, yang membebaskan para pengikut Kristus untuk menjalankan ibadatnya. Dengan dekret itu, para pengikut Kristus lebih leluasa menjalankan imannya, walaupun tidak ada jaminan persekusi akan berhenti. Yang jelas, gereja bisa lebih mudah untuk menjangkau berbagai wilayah, tanpa harus khawatir adanya larangan dari kekaisaran. Di sisi lain, awal abad keempat juga ditandai dengan munculnya paham heretik yang membawa guncangan besar pada gereja. Paham itu adalah Arianisme, yang dicetuskan oleh seorang imam di Alexandria, bernama Arius. Arius berpendapat bahwa anak Allah itu awalnya tidak ada. Ada satu periode di mana Allah hanya sendiri, dan baru menjadi Bapa setelah menciptakan puteranya. Karena ciptaan, menurut Arius, Putera tidak sehakikat dan tidak sama keilahiannya dengan Bapa. Berdasarkan hal itu, Arius tidak mengakui bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Yohanes 1 ayat 14 yang menyatakan firman telah menjadi manusia, diartikan Arius sebagai tubuhnya saja yang manusia, tapi tidak dengan jiwanya. Paham Arianisme ini tidak hanya menimbulkan pertentangan di kalangan awam, namun juga pada klerus gereja. Karena itu, Patriark Alexandria, Santo Alexander, memanggil para uskup dalam yurisdiksinya untuk mengadakan sinode tahun 321 di Alexandria. Sinode yang dihadiri hampir 100 uskup dari wilayah Mesir dan Libya itu, mengecam Arianisme dan mengekskomunikasi Arius.
Arius lari ke wilayah Syria Palestina untuk mencari dukungan. Di sana dia mendapat dukungan dari uskup Nikomedia, Eusebius. Adanya dukung-mendukung ini menimbulkan kekacauan di masyarakat. Kaisar Konstantinus, yang telah menguasai seluruh Romawi, tidak ingin melihat adanya keributan di antara rakyatnya. Dia mengundang para uskup untuk membicarakan kontroversi itu. Jadilah pada tahun 325 diadakan pertemuan para uskup di Nikea, sebuah kota kecil dekat kota Bizantium, sekarang Istanbul, Turki. Pertemuan sekitar 300 uskup itu kemudian dikenal sebagai Konsili Nikea, yang merupakan konsili ekumenis pertama. Dalam konsili itu, diformulasikan kredo Nikea. Sebagian isi kredo itu adalah menekankan kembali ajaran gereja, bahwa Yesus dilahirkan, bukan dijadikan atau diciptakan. Juga ditekankan kembali bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa. Formulasi itu disetujui oleh mayoritas uskup yang hadir. Hanya 2 uskup yang menolak menandatanganinya, yaitu uskup Theonas dari Marmarika dan uskup Secundus dari Ptolemais. Setelah konsili, Arius dibuang oleh Konstantinus ke Illyricum, sekarang Albania. Semua buku-buku karyanya dibakar. Tahun 328, Eusebius dari Nikomedia membujuk Konstantinus melalui adiknya, Konstantia, untuk mengembalikan Arius ke Alexandria. Tidak hanya setuju, Konstantinus bahkan memerintahkan uskup Alexandria yang baru, Santo Athanasius, untuk menerima kembali Arius ke dalam gereja. Athanasius menolak, sehingga para pendukung Arius mengadakan sinode untuk menggulingkan Athanasius. Arius kemudian menyusun kredo tandingan, yang disetujui Konstantinus. Sebagai hadiahnya, Konstantinus mengeluarkan surat, yang isinya memerintahkan uskup Konstantinopel, Santo Alexander, untuk memberikan komuni kepada Arius. Saat itu Konstantinus sudah memindahkan ibu kota kekaisarannya ke Bizantium, dan mengganti nama kota itu seturut namanya, menjadi Konstantinopel. Alexander berdoa memohon Allah, agar mencabut nyawanya saja daripada harus memberikan komuni kepada Arius yang tidak bertobat. Doanya tidak terkabul, tetapi Arius mati mendadak dalam perjalanan menuju gereja Hagia Irene. Tahun 337, Konstantinus wafat dan digantikan oleh anaknya, Konstantius II, yang termasuk pendukung Arianisme. Karena itu, 2 tahun kemudian dia mengangkat Eusebius Nikomedia menjadi uskup Konstantinopel, menggantikan Alexander. Eusebius Nikomedia kemudian meminta Konstantius II, agar menekan Athanasius yang telah kembali ke Alexandria dari pengasingan. Konstantius II lalu meminta Athanasius menerima kembali para pendukung Arianisme dalam persekutuan gereja. Athanasius kembali menolak perintah kaisar. Baginya tidak mungkin menerima mereka dalam persekutuan gereja, karena mereka tidak mengakui keilahian Kristus. Kaisar marah, sehingga Athanasius harus meninggalkan Alexandria dan menuju Roma. Demikianlah, saling pengaruh antara penentang dan pendukung Arianisme terus berlanjut, sampai akhirnya Theodosius I menjadi kaisar tahun 379. Gereja menapak selangkah lagi untuk melanjutkan perjalanannya, sesuai yang diinginkan Yesus. Tahun 380, Theodosius mengeluarkan dekrit Tesalonika, yang memerintahkan rakyatnya untuk beriman sesuai yang diimani uskup Roma dan Alexandria. Adalah keinginan kami, bahwa berbagai bangsa yang tunduk pada keramahan dan kesederhanaan kami, harus menganut agama yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Roma, seperti yang telah dilestarikan oleh tradisi, dan yang sekarang dianut oleh Paus Damasus, dan oleh Petrus, uskup Alexandria, penerus apostolik yang kudus. Menurut ajaran para rasul dan doktrin Injil, marilah kita percaya pada satu Allah, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus, dalam keagungan yang sama, dan dalam Tritunggal yang kudus. Theodosius memerintahkan pengikut Arianisme meninggalkan Konstantinopel. Tempat ibadat pengikut Arianisme ditutup, dan pengelolaannya diserahkan kepada Santo Gregorius dari Nazianza. Perlakuan yang sama juga diterapkan bagi pengikut Manikanisme. Tahun 381, Theodosius memfasilitasi Konsili Konstantinopel pertama. Awalnya konsili ini dimaksudkan sebagai konsili lokal. Karena itu, yang diundang hanya para uskup di wilayah yurisdiksi Patriark Antioquia. Roma hanya mengirimkan perwakilan saja. Ada 3 hal yang difokuskan dalam konsili ini. Pertama, untuk meresmikan suksesi uskup Konstantinopel kepada Santo Gregorius Nazianza. Kedua, untuk menegaskan Kredo Nikea. Ketiga, untuk merangkul kembali para pengikut ajaran sesat. Ajaran sesat yang berkembang saat itu adalah modifikasi ajaran Arianisme yang disebut semi-Arianisme. Ajaran ini menyebutkan bahwa Bapa, Putera, dan Roh Kudus tidak sama kekekalannya dan tidak sama keilahiannya atau tidak sehakikat. Ajaran sesat lainnya adalah Makedonianisme yang menolak keilahian Roh Kudus, serta Apollinarianisme yang menolak bahwa Yesus memiliki pemikiran rasional manusia. Kredo yang dihasilkan dari konsili ini adalah yang sekarang dikenal sebagai Kredo Nikea Konstantinopel. Namun orang sering menyebutnya sebagai Kredo Nikea saja. Awam sering menyebutnya syahadat panjang, karena lebih panjang dari syahadat para rasul. Dalam kredo ini ditambahkan penegasan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putera, sebagaimana tertulis dalam Injil. Maksudnya tidak lain untuk menangkal ajaran sesat yang menolak kealahan Roh Kudus. Walaupun hanya mengirimkan perwakilannya saja, Paus Damasus pertama mengakui konsili ini ekumenis dalam kaitannya dengan Kredo Nikea Konstantinopel. Terkait penetapan uskup Konstantinopel sebagai Patriark Konstantinopel, Roma menolak. Status Konstantinopel sebagai tingkatan kedua dalam kepatriarkian di bawah uskup Roma baru diterima pada Konsili Konstantinopel keempat tahun 869. Pemikiran untuk mengkanonisasi kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, sudah ada sejak abad kedua. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian, tulisan atau kitab mana saja yang bersifat otoritatif, mengingat banyaknya tulisan yang beredar saat itu. Santo Ireneus dalam tulisannya Melawan Heresi, menulis bahwa Injil yang bersifat otoritatif adalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saat itu Ireneus belum memasukkan surat-surat Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lainnya. Uskup Kaisarea, Eusebius, dalam tulisannya tentang sejarah gereja, juga menempatkan keempat Injil itu sebagai otoritatif. Selain keempat Injil itu, dia juga memasukkan kisah para rasul, surat-surat Paulus, 1 Yohanes, 1 Petrus, dan kitab Wahyu. Menurut Eusebius, surat-surat Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes masih perlu diperdebatkan. Yang dia tolak adalah kisah Paulus, kitab Gembala, surat Barnabas, kitab Wahyu karangan Petrus, dan pengajaran para rasul atau Didake. Patriark Alexandria, Santo Athanasius, juga menyusun daftar kitab yang menurutnya otentik dan bersifat otoritatif. Mereka adalah keempat Injil, kisah para rasul, 7 surat-surat Katolik, yaitu Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2, dan 3 Yohanes, serta Yudas. Athanasius juga menambahkan 14 surat Paulus dengan urutan sebagai berikut: Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, Ibrani, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Yang terakhir adalah kitab Wahyu.
Setelah melalui 3 kali sinode para uskup, yaitu di Roma tahun 382, di Hippo tahun 393, dan di Kartago tahun 397, akhirnya ditetapkanlah kanon kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kanon kitab suci Perjanjian Lama ditetapkan terdiri dari 46 kitab, dan kanon kitab suci Perjanjian Baru ditetapkan sebanyak 27 kitab. Total 73 kitab itu adalah kanon kitab suci yang digunakan gereja hingga saat ini. Dengan demikian, selama abad keempat ini, selain mengalami persekusi dan guncangan luar biasa, gereja juga menghasilkan karya yang luar biasa, yaitu kanon kitab suci.